Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revan. Selamat datang di video pembelajaran tentang dua konsep utama dalam ekonomi syariah, yaitu musyarakah dan mudharabah. Di sini saya akan membahas 1. Definisi, 2. Karakteristik, 3. Jenis-jenis, 4. Contoh kasus, 5. Kelebihan dan kekurangan dari musyarakah dan mudharabah. Definisi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syarkah, yang berarti kemitraan. Dalam konsep ini, dua atau lebih pihak setuju untuk menggabungkan modal mereka dalam suatu usaha, berbagi keuntungan, dan menanggung kerugian secara proporsional sesuai kontribusi modal. Musyarakah sangat sering digunakan dalam pembiayaan syariah untuk proyek bisnis, investasi bersama, dan berbagai aktivitas ekonomi yang melibatkan beberapa pihak. Karakteristik musyarakah. Pertama, kontribusi modal bersama. Semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal, baik dalam bentuk uang tunai, aset, atau bahkan tenaga. Setiap pemilik memiliki kepemilikan proporsional sesuai modal yang disetor. Kedua, bagi hasil dan rugi. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tapi kerugian dibagi berdasarkan persentase modal yang disetor masing-masing. Ketiga, partisipasi aktif. Semua mitra memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan usaha atau manajemen. Walaupun dalam praktiknya pihak-pihak bisa sepakat untuk menyerahkan manajemen kepada salah satu pihak. Jenis-jenis musyarakah. Pertama, musyarakah permanen. Dalam model ini, modal tetap ditanam dalam usaha sampai usaha tersebut dibubarkan atau dijual. Keuntungan dan kerugian terus dibagi sesuai modal. Kedua, musyarakah berkurang atau diminishing musyarakah. Dalam bentuk ini, satu pihak berangsur-angsur membeli saham pihak lain sehingga pada akhirnya ia menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Contoh, pembiayaan properti di mana bank syariah pada awalnya memiliki saham dalam properti dan nasabah secara bertahap membeli saham tersebut. Contoh kasus musyarakah. Bayangkan dua orang, A dan B, ingin membuka restoran. A berinvestasi 100 juta dan B berinvestasi 50 juta. Jika mereka sepakat bahwa keuntungan dibagi berdasarkan modal, A akan menerima 2/3 dari keuntungan dan B 1/3 bagian. Namun, jika bisnis mengalami kerugian, kerugian akan dibagi sesuai proporsi modal, yaitu 67% untuk A dan 33% untuk B. Kelebihan dan kekurangan musyarakah. Kelebihan. Pertama, berbagi risiko dan keuntungan sesuai kontribusi modal. Kedua, mendorong kolaborasi yang adil dan transparan. Ketiga, fleksibilitas dalam pengaturan modal dan manajemen. Kekurangan. Pertama, proses pengambilan keputusan mungkin memakan waktu jika banyak mitra. Kedua, risiko kerugian lebih besar jika salah satu mitra tidak aktif atau tidak berkontribusi dengan baik. Definisi mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak Rabbul Mal atau investor menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain mudharib atau pengusaha bertindak sebagai pengelola usaha. Ini adalah salah satu bentuk pembiayaan yang paling umum dalam perbankan syariah, terutama untuk pembiayaan proyek dan investasi. Karakteristik mudharabah. Pertama, modal dari satu pihak. Hanya Rabbul Mal atau investor yang menyediakan modal.
Sementara mudorib atau pengusaha memberikan tenaga, keahlian, dan manajemen untuk menjalankan usaha. Kedua, bagi hasil. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Biasanya, pembagian ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya, Rabbul Mal atau investor mendapatkan 70% dan mudorib atau pengusaha mendapatkan 30%. Ketiga, penanggung kerugian. Jika usaha mengalami kerugian, hanya Rabbul Mal atau investor yang menanggung kerugian modal. Sementara mudorib atau pengusaha hanya kehilangan waktu usaha, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian atau penyalahgunaan oleh mudorib atau pengusaha. Jenis-jenis murabaah. Pertama, murabaah mutlakah. Tidak terbatas. Dalam jenis ini, mudorib atau pengusaha memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan khusus dari Rabbul Mal atau investor. Kedua, mudorobah muqayyadah terbatas. Dalam jenis ini, Rabbul Mal atau investor memberikan instruksi atau batasan spesifik kepada mudorib atau pengusaha terkait jenis usaha atau proyek tertentu yang harus dijalankan. Contoh kasus mudharabah, misalnya A adalah investor atau Rabbul Mal yang memiliki modal 200 juta dan ingin memulai usaha, tapi tidak memiliki waktu atau keahlian untuk menjalankannya. B adalah seorang pengusaha atau mudharib yang berpengalaman di bidang bisnis tersebut. Mereka sepakat untuk bekerja sama. Jika usaha berhasil, keuntungan akan dibagi, misalnya 70% untuk A dan 30% untuk B. Namun, jika usaha mengalami kerugian, A akan menanggung seluruh kerugian modal, sementara B tidak akan menanggung kerugian finansial kecuali atas kelalaiannya. Kelebihan dan kekurangan mudharib. Kelebihan: 1. Memberikan peluang bagi individu yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian bisnis untuk menjalankan usaha. 2. Resiko bagi mudharib lebih rendah karena tidak menanggung kerugian finansial kecuali karena kelalaiannya. Ketiga, dapat memicu inovasi dan pengembangan usaha baru dengan berbasis keahlian manajemen. Kerugian: 1. Mengandung resiko tinggi bagi Rabbul Mal atau investor jika mudharib atau pengusaha tidak kompeten. 2. Perlunya transparansi penuh dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Perbedaan utama antara musyarakah dan mudharabah. Dalam segi modal, musyarakah, semua pihak menyetorkan modal. Mudharabah, hanya Rabbul Mal atau investor yang menyediakan modal. Dalam segi manajemen, musyarakah, semua mitra berhak terlibat dalam manajemen. Mudharabah, hanya mudharib yang mengelola usaha. Dalam segi keuntungan dan kerugian, musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. Mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tapi kerugian ditanggung oleh Rabbul Mal, kecuali karena kelalaian mudharib. Kesimpulannya, dari penjelasan tadi kita dapat melihat bahwa baik musyarakah maupun mudharabah menawarkan sistem pembiayaan yang adil dan sesuai syariat Islam, karena keduanya berdasarkan pada konsep berbagi keuntungan dan risiko tanpa ada unsur riba. Perbedaannya terletak pada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontribusi modal dan pengelolaan usaha. Demikian pembahasan tentang musyarakah dan murabaah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang ekonomi syariah. Jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.